الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهارب الباطل وأيد الحق وتمس الرضائل وحيا الفضائل وتمم المكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه اهتدوا بهديه وأتبعه ما رساماه لهم فدنت لهم الملوك وخضعت ليحبتهم الأمم أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قدموا أعمالكم بالدار الآخرة تجدوا عندها فوضى ونجاح. Untuk awal mula langkah yang paling mulia, marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah yang masih memberikan keimanan, keislaman di dalam kalbu kita masing-masing, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini, dengan begitu ikhlasnya kita bertandang ke Masjid Al-Mabrur yang kita cintai ini. Selawat beriringkan nada serta salam sama-sama kita sampaikan kepada salah seorang manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anil syiqaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada seluruh keluarga yang begitu setia, pula kepada seluruh sahabat yang selalu siap siaga, tak lupa kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al fakir, terutama sekali kepada Abi Mumshi Al-Mabrur. Selanjutnya kepada ketua BKM serta seluruh jajarannya, remaja masjid serta seluruh jajarannya, muazzin, bilal, imam merawatib serta seluruh kaum muslimin, abi, abuya, abati, ulama yang bernaung di bawah masjid ini serta seluruh kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, beranjak daripada hadis yang baru saja Al-Fakir bacakan, Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, tiap-tiap umatku akan masuk ke dalam syurga, kena Rasul, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Mendengar hal sedemikian rupa, oleh para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, ya Rasul, siapakah orang-orang yang enggan tersebut ya Rasul? Baginda Muhammad menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang taat kepadaku akan masuk ke dalam syurga, sedangkan orang-orang yang bermaksiat kepadaku ialah orang-orang yang enggan kepada syurganya Allah. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, maksud daripada taat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah taat
dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yang mana syariat tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud daripada bermaksiat kepada baginda Muhammad, yaitu tidak bersyariat dengan syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun deretan daripada asani, orang-orang yang bermaksiat kepadaku kena Rasul, cukup banyak sekali. Di antaranya adalah orang-orang yang suka berzina. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati olehmu akan zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi jangan dekati. Saking keji dan buruknya, saking besarnya dosa daripada zina, Allah tidak mengatakan jangan berzina, melainkan jangan mendekati. Maksudnya apa? Mendekatinya saja sudah diharamkan, sudah dilarang oleh Allah, apalagi masuk dalam bab zina itu sendiri. Maka ini cukup keji ketika kita melampiaskan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah pada tempat yang bukan diridhai olehnya, bahkan yang diharamkan. Maka tengku sekalian, kita sering mendengar zina mata. Ketika kita melihat sesuatu gambar, video, apa yang terjadi? Timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Timbul fitnah secara batiniah. Itu sudah dikatakan zina mata. Ketika kita berbicara, yang mana pembicaraan kita memicu efek-efek negatif dalam tubuh kitanya, sehingga timbullah fitnah batiniah, perasaan yang lain muncul. Itu sudah dikatakan zina mulut. Bahkan kita sering mendengar zina telinga, maksudnya apa? Orang wanita pegah haba dengan lawan jenis, suara yang merdu, mendayu-dayu, timbullah perasaan yang lain. Ini dinamakan zina telinga. Maka hati-hati oleh kita semua di dalam menjaga mata, mulut, telinga dan anggota yang lain, agar kita tidak terseret kepada yang namanya mendekati zina. Maka apalagi WA yang kenmal, WA perumah gop, dengan alasan apapun itu, sudah dipastikan apabila timbul fitnah rasa salah satu di antara keduanya, sudah dinobatkan kepada zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, adapun deretan daripada orang-orang yang enggan kepada syurganya Allah, selanjutnya adalah orang yang mabuk. Galak tat mabuk, menyojamun mabuk payah ya cok iya jo ile ya pegot trip baru mata. Menyojino mungkin sudah susah juga karena dilarang oleh pemerintah. Akan tetapi karena cerdasnya anak bangsa, katanya tungku sekalian, cok pe jampu, obat-obatan yang dipergunakan untuk binatang-binatang buas, ipip ijib le anu-anu getanya mabuk. Bahkan tunggu sekalian, hal ini sudah tidak tersembunyi lagi, menjadi fasilitas kekayaan. Letak toke-toke bahkan berasal daripada Aceh. Kaya dum anak-anak getanya pakon nape pungo. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, haram hukumnya walaupun kena narkoba. Sama, kenapa? Karena mabuk dengan atranya. Tungku yang dirahmati oleh Allah, ini perlu kepada penjagaan kita semuanya. Bahkan yang sangat disayangkan anak mid SMP kadang-kadang hana atranya blolim dan lain sebagainya. Penjagaan katanya harus lebih ketat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, seterusnya deretan daripada orang-orang yang asani, yang bermaksiat kepadaku kena Rasulullah, adalah orang yang senang, suka berjudi, menyojino judi online.
Lihatlah kenyataan di lapangan ayah sekalian. Motor kana bisa habis baterannya. Rumah kana bisa habis. Anak terlantar, isteri lari ke orang tuanya. Kenapa judi online menjanjikan kebahagiaan? Padahal orang yang bekerja saja belum tentu ia bahagia, apalagi kita menginvestasikan harta kita pada judi. Yang mana hal tersebut, judi dan mabuk keawai kepegah oleh Allah Ta'ala merupakan bahagian daripada pekerjaan syaitan. Galak tanya kepada pekerjaan syaitan, padahal sudah jelas syaitan merupakan penghuni neraka yang sangat abadi. Maka tengku yang dirahmati oleh Allah, tugas kita apa? Menjaga diri kita, anak kita, tak kontrol berhabis. Selanjutnya, deretan daripada orang-orang yang asani adalah suami yang dayus. Bagaimana? Yaitu suami yang membiarkan anak isterinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Suami yang tidak memiliki rasa cemburu ketika istrinya berbincang-bincang dengan orang lain. Suami yang membiarkan istrinya pergi dengan orang lain. Suami yang membiarkan istrinya live streaming di TikTok setiap malamnya. Ini berbahaya sekali. Bahkan tengku yang dirahmati oleh Allah karabaa terdaduk abak kedai kopi tanya urang agam pakon penuh dengan urang inang. Pertanyaannya, itu isteri siapa? Supaya perumahnya. Yang tugas kita tanya ayah sekalian. Karena kita berfikir seperti ini, lun kana kerja, lun kana motor, lun kana rumah, lun ka sukses, belum. Pertanggungjawaban kita sebagai suami di sisi Allah cukup panjang tengku sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, deretan daripada orang-orang yang asani, yang enggan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua yang membiarkan keluarganya dalam kefakiran ilmu agama. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Ternyata tidak cukup dengan diri kita saja yang kita jaga habis sekalian. Bahkan harus getah mahlam keluargamu. Maka aneh lagi tanya, sabi-sabi dah sembahyang subuh berjamaah, habis peci titik sabi rela bak dah sujud. Anak hana tak jaga. Ahli kita, keluarga kita, kita tidak menjaganya. Ayolah. Kadang-kadang dia dah sembahyang tahajud, tambah ratib, anu dalam maksiat. Maka jaga hal tersebut tunggu sekalian. Poh tibelah malam, cok HP ba anu sau tejut kebah tajan tanya. Poh tibelah malam nak tamang langkah mata HP ba ayah. Tinggal subuh, leh sembahyang nak jai kula tajuk lom pakon han menat. Bahkan tak biarkan secara bebasnya. Bak tak fikir belajar. Bukan dia nak belajar poh 12 malam. Ini kelalaian kita. Maka tengku yang dirahmati oleh Allah, ini bukan kasar. Maaf, 1000 maaf. Al-Fakir mungkin agak kasar dalam menyampaikan. Nak terbayang 5 tahun yang lalu akan ada begal di Aceh. Tidak pernah kita terbayang akan hal ini. Hantu bayang tanya anak tanya jet ke bekal. Iba sikin raya-raya icatok gop. Hana tu bayang tu membacut. Tapi hal ini terjadi kenapa? Karena kita tidak menerapkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dalam keluarga secara kafah. Lagi tanya belum siap di dalam berkeluarga yang sesuai dengan syariat Allah, maka sabit-habis gagal. Maka tengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya begal, nasabah tu penyakit yang kana apa itu geng ladies. Tiban geng ladies, kelompok anak inang.
sapat-sapat alasan pegat PR dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, tertangkap di salah satu kabupaten tahu dengan katanya. Ternyata mereka berkhalwat sesama mereka. Kalon bak HP luar biasa ngeri. Nauzubillah min zalik. Ini terjadi. Mereka berzina dengan sesama perempuannya dengan cara mereka sendiri, dengan alat yang mereka beli. Maka hati-hati dalam penjagaan anak katanya, keluarga katanya, isteri katanya. Maka minimal tengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, didiklah anak katanya sebagaimana yang diajari oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan 7 tahun pertama, 0 sampai dengan 7 tahun pertama, jadikan anakmu sebagai raja. Selalu bernasabih. Kadang-kadang tengku ketika katanya tahu kerja tamat HP tahu rumah. Hantar rumpah anak yang masih kecil 0 sampai dengan 7 tahun itu seharusnya selalu di pangkuan kita. Selalu kita usap-usap kepala dan punggungnya. Selalu kita doakan dia. Selalu kita berjamaah dengan dia. Ini yang dianjurkan. Dia kita nyokon tunggu gaduh tamat HP. Sehingga awak raya singa clear anak tersebut, hanaget tak gusuk, hanaget tak jaga. Didiklah dia semenjak 0 sampai dengan 7 tahun sebagai raja. Yang kedua tengku yang dirahmati oleh Allah, umur 8 sampai dengan 14 tahun, jadikan ia sebagai tawanan. Dalam artian kata juk beban ne belajar. Woi kula siat belajar. Dia baru je ya main poh sekian berat ne kajet sembahyang. Bahkan umur 10 tahun kajet dot, kajet poh bacut. Ini apabila kita terapkan dari 0 sampai dengan 7, umur 8 sampai dengan 14 insya-Allah lebih mangan. Maka apabila tak terapkan 2 boh tingkatnya, tingkat yang kesenela umur 15 sampai dengan 21 tahun, jadikan ia sahabat kita. Sehingga anak bertanya inangan agam, dia bercurhat, mencurahkan isi hatinya. Kita adalah kekasih pertamanya, kita adalah pahlawannya. Bak sosial media dicurahkan fikirannya, unek-uneknya, icok le kleng, icok le gop, hana rumpak le icok balik pagi. Maka kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjadi orang-orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah dengan cara menerima syurga tersebut, yaitu dengan bertakwa, tak puput segala sesuatu yang diperintahkan. Jangan kebalikan daripada hal tersebut. Tamu zina dia katanya, dah pegah-pegah abang lawan jenis sebab tapi kejet, padahal dalam syariat tidak boleh. Bak tajib-jib pet ramadolnya tapi kejet, padahal haram dalam agama dan lain sebagainya. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, semoga kita nyonya merupakan urung-urung yang siap menanggung keluarga isteri kita sehingga tatamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha wa kunu minal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
alihi wa sahbihi ajma'in. Ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.